Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali saya akan membahas kitab Manaqib milik Habib Ba'alawi. Jadi saya akan membandingkan dua cerita karomah, satu cerita karomah maksud saya, tetapi termaktub dalam dua kitab yang berbeda. Dan cerita yang sama ini pun hasilnya berbeda. Nah, ini akan menunjukkan betapa bahwa kitab-kitab Manaqib Ba'alawi ini ditulis dengan secara asal-asalan dan tidak mementingkan apakah cerita tersebut bisa diverifikasi sebagai sebuah cerita kebenaran yang benar-benar terjadi atau tidak. Karena maksud dari kitab Manaqib Ba'alawi adalah mengunggulkan tokoh-tokoh mereka semata agar dipandang sebagai tokoh wali yang luar biasa, tokoh yang memiliki karomah yang luar biasa, tetapi mereka tidak menyadari bahwa dari dua kitab yang menyajikan satu cerita yang sama, ini berbeda sangat jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa cerita ini ya cerita ngibul. Cerita yang akan saya bahas ini termaktub dalam kitab yang satu adalah kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah halaman 55, halaman 56. Jadi kitab Kunuzus Sa'adah ini kitab yang memuat kurfat-kurfat yang luar biasa, termasuk karomah Habib yang meremas-meremas susu wanita sehingga wanita tersebut memiliki keturunan yang soleh. Nah, dari kitab yang pertama Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah ini menyajikan karomah Habib Alawi bin Hasyim yang jadab, yang tidak melakukan sholat di saat teman-teman yang lain melakukan sholat. Kemudian yang kedua, ini dalam kitab Qurratun Nadir, yaitu kitab Manaqib dari Habib Tegal. Ini juga menyajikan kisah yang sama, tetapi nanti kita perhatikan bareng-bareng bahwa cerita yang seharusnya sama ini berbeda sekali isinya. Nah, yang pertama, saya tampilkan redaksinya dari kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah halaman 55, halaman 56. Kemudian saya baca redaksinya sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Walam maja al-Habibu Abdul Wahib ni Umar ni Yahya ila Kersik. Wa ma'ahal Habibu Ahmad bin Abdillah ibafaki wa auladuhu Syekhun wa Muhammadun wa kulluhum rijalun. Fahadarat sholatun faqaddamu fihal Habiba Abdullah ibn Umar imaman. Wa kana al-Habibu Alawi ibn Hasyim jalisan fi nahyatin lam yusalli ma'ahum faqala al-Habibu Muhammadun fi nafsihi kaifa hadhihi al-wilayatu wa fiha kharqus syari'ati wa kaifa takunu wilayatun bila sholatin fakashafahu waliduhul Habibu Ahmadu wa qala lahu ya Muhammad faqala marhaban faqala lahu irfa ra'saka farafa ra'sahu faida tis'u suwarin ala suratil Habibi Alawi yusallina fil hawa'i faqala lahu hal tadurru suratun wahidatun la tusalli wa tis'un yusallina. Artinya apa? Artinya ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya datang di kota Kersik. Jadi Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini datang ke kota Kersik. Nah, bersama siapa?
bersama Habib Ahmad bin Abdul Wahab Faqih dan anak-anaknya. Ada anaknya yang bernama Habib Syekh dan juga Habib Muhammad. Mereka adalah orang-orang hebat, katanya. Lalu waktu sholat pun tiba, maka mereka mendahulukan Habib Abdul Wahab Umar untuk menjadi imam. Jadi rombongan itu sholat, yang menjadi imam adalah Habib Abdullah bin Umar. Nah, adapun Habib Alawi bin Hasim ini duduk di suatu sudut dan tidak ikut sholat berjamaah bersama mereka. Jadi ada salah satu Habib yang bernama Habib Alawi bin Hasim ini tidak melakukan sholat, malah duduk-duduk di pojok tempat sholat lah, di pojok masjid atau di pojok musola. Maka Habib Muhammad berkata dalam hatinya, bagaimana bentuk kewalian ini padahal di dalamnya ada unsur yang melanggar syariat. Jadi Habib Muhammad ini dalam hatinya berkata, masa sih wali kok tidak sholat, bukankah itu melanggar tatanan syariat? Kemudian ayahnya Habib Muhammad yang bernama Habib Ahmad ini menyingkap pengetahuannya, jadi melakukan mukasyafah dan berkata kepadanya. Jadi Habib Muhammad yang berkata dalam hatinya ini diketahui oleh ayahnya yang bernama Habib Ahmad. Maka Habib Ahmad pun menegur kepada anaknya, wahai Muhammad. Maka Muhammad pun menjawab, apa ayahku, gitulah kira-kira. Maka ayahnya berkata kepada Habib Muhammad, angkatlah kepalamu. Maka Habib Muhammad pun mengangkat kepalanya dan ternyata ada 9 bentuk rupa yang menyerupai Habib Alawi sedang melaksanakan sholat di udara. Jadi Habib Alawi bin Hasim yang tadi disebutkan tidak melakukan sholat, justru duduk-duduk di pojok masjid. Ini ternyata di angkasa ada 9 rupa yang menyerupai Habib Alawi bin Hasim ini lagi melakukan sholat. Maka ayahnya Habib Muhammad yang bernama Habib Ahmad ini melanjutkan perkataannya. Apakah satu rupa yang tidak sholat itu mendatangkan bahaya, padahal ada 9 rupa lainnya yang sholat? Jadi rombongan tadi di situ termasuk ada Habib Alawi bin Hasim. Maka rombongan tadi itu pada saat masuk waktu sholat maka melakukan sholat, tetapi Habib Alawi bin Hasim yang dikenal sebagai Habib yang jadzab ini tidak melakukan sholat, justru duduk-duduk di pojok masjid. Sehingga menimbulkan reaksi dari Habib Muhammad, dalam hatinya protes. Masa sih wali tidak sholat? Itu kan melanggar syariat. Nah, ucapan Habib Muhammad dalam hati itu diketahui oleh ayahnya yang bernama Habib Ahmad. Sehingga Habib Ahmad itu menegur kepada Habib Muhammad. Tentu menegurnya setelah selesai sholat. Habib Muhammad dipanggil ayahnya, disuruh menoleh ke langit, ke atas. Sehingga Habib Muhammad melihat ada 9 rupa yang menyerupai Habib Alawi bin Hasim lagi sholat. Sehingga Habib Ahmad ini mengatakan kepada anaknya yang bernama Habib Muhammad, apakah satu orang yang duduk-duduk di pojok masjid yang tidak melakukan sholat ini menjadi bahaya, sedangkan ada rupa yang sama yang jumlahnya ada 9 yang melakukan sholat di udara. Nah ini jadi wali dari Pak Alawi yang bernama Habib Alawi bin Hasim ini tidak sholat, tetapi ternyata ada 9 rupa yang melakukan sholat di udara, sehingga satu tidak melakukan sholat ini dianggap
sangat tidak berbahaya katanya. Jadi Habib Alawi bin Hasyim itu bisa merubah dirinya menjadi 10 ya. Yang satu duduk-duduk di pojok masjid tidak sholat, yang 9 sholat di udara. Ya entah ini cerita bohong-bohongan atau beneran. Ini satu ya, yang tertulis dalam kitab Kunuyus Sa'adah Al-Abadiyah halaman 55, halaman 56. Jadi kejadian ini terjadi di kota Gresik. Di situ ada Habib Ahmad beserta anaknya yang bernama Habib Muhammad dan juga Habib Syekh. Dan Habib Alawi bin Hasyim yang disebutkan sebagai Habib Jadab ini bisa merubah wujud menjadi satu duduk di pojok masjid dan yang 9 itu sholat di udara. Nah, mari kita tengok cerita yang sama yang termaktub dalam kitab Qurratun Nadhir halaman 760. Redaksinya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Qala Sayyiduna al-Habibu Ali bin Muhammadil Habsyi radhiyallahu anhu Sholal Habibu Abdullah bin Umar bin Yahya sholat al-asri fi Surabaya min ardi Jawa wa khalafahul Habibu Ahmadu Bafaqih wa waladuhu Muhammadu wa hunakal Habibu Alawi bin Hasyim wa huwa azimul hal wa yakhlibu alaihil jadbu lam yusolli ma'ahum wa waqa'a fi khadiril Habibi Muhammad Bafaqih syai'un minal ingkari alaih wa qala fi nafsihi aisi hadhihi wilayatu annasu yusalluna wa hadha jalisun wa kashafa liwalidihi amma khatara lahu wa kazahu wa qala lahu ba'da salami irfa' rasaka wa andur farafa'a rasahu fara'a asyara suwarin min suwaril Habibi Alawil madkuri tusolli fil hawa. Artinya telah berkata Tuan kami yang bernama Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi bahwa Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah melaksanakan sholat asar di Surabaya dari bumi Jawa. Nah, jika dalam kitab Kunuyus Sa'adah tadi yang pertama saya baca, kejadian itu ada di kota Gresik. Sementara dalam kitab Qurratun Nadhir ini kejadiannya di kota Surabaya. Ini sudah berbeda jauh. Kemudian di belakangnya bermakmum ada Habib Ahmad Bafaqih beserta anaknya yang bernama Muhammad. Dan ketika dalam kitab Kunuyus Sa'adah tadi bahwa Habib Ahmad itu beserta anaknya yang bernama Habib Syekh dan Habib Muhammad, tetapi dalam kitab Qurratun Nadhir ini Habib Ahmad hanya bersama dengan anaknya yang bernama Habib Muhammad. Beda lagi, padahal ceritanya sama. Saya lanjut. Di sana juga ada Habib Alawi bin Hasyim. Nah, beliau adalah seorang yang agung kedudukannya dan kerap diliputi keadaan jadab yang tidak ikut sholat berjamaah bersama mereka. Nah, soal tokoh yang menjadi pokok ceritanya ini sama, yaitu Habib Alawi bin Hasyim. Di saat rombongan sholat, Habib Alawi bin Hasyim ini tidak melakukan sholat karena jadab. Tokohnya sama, ingat. Baik dalam kitab Qurratun Nadhir atau dalam kitab Kunuyus Sa'adah Al-Abadiyah, ini tokohnya sama. Yang diceritakan adalah Habib Alawi bin Hasyim yang jadab tidak sholat. Kemudian, maka terbersihlah di dalam hati Habib Muhammad Bafaqih sedikit rasa ingkar atau keberatan terhadapnya. Lalu ia berkata di dalam hatinya, wali macam apa ini? Orang-orang sedang sholat, sedangkan dia malah duduk saja. Nah, sama kan ceritanya bahwa Habib Muhammad pun ingkar atau protes dalam hatinya
ketika melihat Habib Alawi bin Hasyim ini tidak melakukan sholat, bahkan justru duduk-duduk di pojok masjid. Maka dibukakanlah atau tersingkaplah bagi ayah Habib Muhammad, yaitu Habib Ahmad, apa yang terlintas di dalam hati anaknya itu. Jadi anaknya yang bergumam di dalam hatinya protes atas apa yang dilakukan Habib Alawi bin Hasyim, yaitu tidak melakukan sholat. Ini ayah dari Habib Muhammad tahu ucapan putranya yang ada di dalam hati. Sehingga apa? Sehingga setelah selesai sholat, Habib Ahmad ini menegur anaknya yang bernama Habib Muhammad. Menegur, disuruh untuk melihat ke atas. Habib Muhammad disuruh ayahnya yang bernama Habib Ahmad untuk melihat ke atas, melihat ke angkasa. Nah, setelah Habib Muhammad melihat ke angkasa, maka di angkasa ada 10 rupa yang menyerupai Habib Alawi bin Hasyim lagi melakukan sholat. Nah, ini beda. Dalam kitab Kono Yusada itu yang ada di angkasa jumlahnya ada 9, yang satu duduk-duduk di pojok masjid. Sementara dalam kitab Qurratun Nadir ini yang di angkasa ada 10, berarti ya 11, sama yang duduk-duduk di pojok masjid. Nah, dari dua redaksi yang termaktub dalam dua kitab yang berbeda, kemudian mengisahkan satu karomah Habib yang sama, yaitu Habib Alawi bin Hasyim. Ceritanya berbeda, kejadian di tempat mana juga berbeda. Yang pertama kejadiannya di kota Gresik, sedangkan dalam kitab yang kedua kejadiannya di kota Surabaya. Kemudian yang kedua, jika Habib Ahmad itu bareng dengan putranya yang bernama Habib Syekh dan Habib Muhammad, maka dalam kitab yang kedua itu Habib Ahmad hanya bareng dengan Habib Muhammad saja. Beda. Kemudian, jika Habib Alawi bin Hasyim yang tidak melakukan sholat, hanya duduk-duduk di pojok masjid, ini bisa merubah wujudnya menjadi 9 dan sholat di angkasa. Ini dalam kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah atau dalam kitab yang pertama. Tetapi dalam kitab Qurratun Nadir atau dalam kitab yang kedua, ini Habib Alawi bin Hasyim itu bisa merubah wujud 10 di angkasa dan yang satu duduk-duduk di pojok masjid. Nah, berbeda kan? Berbeda sekali. Nah, dari cerita yang berbeda ini, saya persilahkan penonton. Apakah cerita karomah semacam ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Sedangkan cerita yang sama saja kisahnya sangat berbeda. Ini tentu tidak bisa diverifikasi sebagai sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Menurut pandangan saya ya ini ditulis untuk keren-kerenan aja, untuk hebat-hebatan saja. Padahal ya karomah semacam ini tentu tidak pernah terjadi. Kenapa? Ya karena seorang wali adalah hamba Tuhan yang paling taat kepada Tuhannya. Tentu tidak bakal melanggar syariat. Nah, ketika dalam kisah ini kok Habib Alawi bin Hasyim ini justru tidak melakukan sholat, yang sholat adalah hanya ada makhluk yang menyerupai Habib Alawi bin Hasyim yang sholat di udara. Ini terlalu mengada-ada saja. Kelas Rasulullah saja tidak aneh-aneh semacam itu kok. Kelas Rasulullah saja ya sholat. Ya itu murni Rasulullah, tidak aneh-aneh. Rasulullah bisa menjadi 100 wujud atau menjadi 50 wujud, tidak. Bahkan 2 wujud saja tidak. Ini kok umat Rasulullah yang katanya ngaku keturunan Rasulullah ini suka membuat cerita-cerita yang berlebihan. Disebutkan sebagai wali jadab lah, kemudian dirinya bisa menjadi 10 lah atau 11 lah. Nah ini kan sudah bertentangan dengan syariat. Padahal ya yang namanya wali tentu hamba yang taat atas syariat-syariat Allah, bukan justru malah meremehkan. Ini loh. Dan perlu diingat bahwa seringkali kitab-kitab Manaqib Alawi itu memang ditulis
asal-asalan saja. Tidak bisa diverifikasi apakah cerita itu benar-benar terjadi atau tidak. Dan seringkali yuk, kitab-kitab Manaqib Ba'alawi itu memuat kisah-kisah palsu. Kisah yang hanya dibuat untuk keren-kerenan, untuk hebat-hebatan. Jadi seakan-akan Ba'alawi ini gudangnya dongeng. Mereka suka memproduksi dongeng-dongeng palsu. Agar apa ya? Agar kesan dalam pandangan publik Ba'alawi lah orang yang hebat. Orang yang dari kelannya itu muncul tokoh-tokoh luar biasa, wali-wali luar biasa yang penuh karomah. Padahal ya itu cerita semata. Kejadiannya ya nol. Kita lihat faktanya. Faktanya Habib yang sekarang ada ini rata-rata minim ilmu. Cuma mereka gede gelarnya saja, gede brandingnya saja. Diadu dengan ulama Nusantara, yakin saya pastikan keok. Kenapa? Mereka kebesaran sorban, mereka kebesaran udeng-udeng, segede ban Vespa, ilmunya ya minim. Itu loh, jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, dua kitab, yaitu Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah dan kitab Qurratun Nadhir, ini memuat satu kisah yang semestinya sama, tetapi justru isinya berbeda. Ini menandakan cerita itu cerita asal-asalan, cerita ngabur-ngaburan, cerita ngarang-ngarang semata. Jika memang cerita itu benar-benar terjadi, tentu ya cara penyampaian dari dua kitab itu ya hasilnya sama. Ini kan tidak, hasilnya sangat berbeda jauh. Itu loh. Jadi Mukibin nanti bisa ngeles ini. Mukibin ngeles. Ahli sejarah saja bisa berbeda-beda dalam menyampaikan hasil penelitiannya. Oke, sejarah memang seringkali berbeda-beda hasilnya. Antara sejarawan satu dan sejarawan yang satunya lagi, ini akan menghasilkan penelitiannya dengan hasil yang berbeda-beda. Tapi ini loh, ini kan kisah karomah. Kisah karomah yang diceritakan oleh cucu-cucunya, yang diceritakan oleh anak-anaknya. Kenapa harus berbeda-beda ketika dimuat dalam kitab yang berbeda? Nah ini kan menunjukkan kebohongannya. Ini menunjukkan kebohongannya. Karena apa ya? Karena Ba'alawi ini seringkali kehebatan moyangnya ditulis oleh anaknya. Atau enggak ditulis oleh cucunya. Kan seharusnya tahu persis kejadiannya. Jika memang benar-benar terjadi. Lah ketika cerita ini cerita ngarang-ngarang semata, ya maka dalam kitab yang lain pun ditulis dengan redaksi yang berbeda dan kisahnya pun berbeda. Padahal tokohnya ya satu, ceritanya seharusnya juga satu sama. Itu loh. Nah, ini menjadi bukti ya, bukti untuk seluruh Mukibin Ba'alawi bahwa kitab-kitab Ba'alawi itu adalah kitab dongeng. Kitab dongeng untuk hiburan saja. Baik keramat yang luar biasa yang tertulis di dalam kitab tersebut pun itu tidak bisa disebut sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Itu bohong-bohongan, bukti kok. Itu bohong-bohongan. Asal-asalan nulis yang penting untuk keren-kerenan semata. Ya apakah Mukibin akan membela? Silahkan jika mau membela dan akan mempertahankan bahwa kisah ini kisah yang benar-benar terjadi dan dianggap sebagai keramat yang nyata. Tapi perlu diingat, wali Allah itu hamba yang tidak aneh-aneh. Wali ya wali, taat kepada syariat, waktunya sholat ya sholat, puasa ya puasa. Bukan malah aneh-aneh, tidak sholat tapi ngeles, dirinya bisa merubah menjadi 9 wujud atau 10 wujud. Ini kan dobol-dobolan semata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hendaknya menjadi pelajaran baru untuk orang-orang yang masih menjadi Mukibin Ba'alawi bahwa inilah kitab junjungan Anda. Kitab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya sebagai sebuah kebenaran. Kitab yang hanya memuat dongeng-dongeng yang palsu yang sengaja dibuat. Apakah Anda masih akan tetap menjadi Mukibin atau akan memakai otak warasnya dan berlepas diri dari status Muhibinnya? Ini saya persilahkan untuk kalian semua yang masih menjadi Mukibin Ba'alawi.
Saya tutup kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia dan salam cerdas untuk seluruh penduduk negara Republik Indonesia.